Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Sanata, Suara Anak Akuntansi. Ditemani dengan saya Mirza Dan saya Eva. Wah, udah lama ya Eva kita nggak bincang-bincang di podcast Sanata. Dan mungkin terakhir kita ngadain podcast itu tahun lalu nih Kak. Wah, cukup lama ya. Ya, kurang lebih bulan Desember ya kalau nggak salah. Berarti kira-kira 5 bulan nih Kak. Kira-kira Eva, kita podcast kali ini, episode kali ini kira-kira membahas tentang apa ya Kak? Jadi gini nih. Podcast kali ini kita akan membahas tentang sharing experience. Dan tentunya dengan judul yang menarik nih Kak Mirza. Wow, menarik ya. Kira-kira judul yang menarik itu bisa dikasih itu kayak gimana sih maksudnya judul yang menarik itu Pak? Bisa dikasih itu Pak? Tentunya judul kita kali ini adalah cara membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan prestasi. Bagus sekali ya Kak. Ini juga cocok sekali sama kita ya para mahasiswa yang mungkin masuk kuliah terus bingung nih apa hanya fokus kuliah aja atau sambilan berorganisasi, mencari pengalaman misalnya, menambah wawasan, soft skill dan lain sebagainya. Dan tentunya cocok juga nih dengan kondisi sekarang, masa-masa penerimaan mahasiswa baru Pak Mirza. Kira-kira kita bakalan mengundang siapa nih bakal jadi narasumber kita untuk membahas tema atau judul yang kamu sebutin tadi itu Pak? Ya teman-teman, tentunya kita nggak berdua aja nih di sini. Kita kedatangan bintang tamu yang cantik dan gemilang. Tahu nggak nih siapa Kak Mirzan? Siapa ya kira-kira yang cantik, gemilang? Pasti nih para kaum Adam misalnya nih kayak saya nih misalnya. Masih kalau namanya cantik ya. Langsung saja ya, sebelum kita kasih tahu namanya siapa, mungkin kita akan ngebaca ini data atau biodata dari narasumber kita. Beliau adalah kelahiran 22 September tahun 1999, berarti sekarang kira-kira umurnya hampir 23 tahun ya Kak? Iya. Mau jalan ya? Ketahuan. Ketahuan deh. Ya, di sisi lain, kakak ini kalau kita dengar-dengar kemarin habis sempro kalau nggak salah bulan Januari ya Kak? Iya benar. Berarti Sempronya Januari. bentar lagi lulus ya Kak? Doain ya. Semoga cepat lulus Kak. Amin. Oke, di sini kita lihat di CV-nya Kak masih kuliah, belum lulus, tetapi banyak prestasi, pengalaman organisasi, ditambah masih kuliah, ditambah ada pengalaman kerja, sambil kerja ya Kak ya? Iya, alhamdulillah. Kira-kira prestasi, pengalaman organisasi dan pengalaman kerja apa saja? Langsung saja mungkin Eva dibacain apa saja pengalaman organisasi, pengalaman kerja, dan prestasi yang telah diraih oleh narasumber kita kali ini. Baik, jadi teman-teman, di sini banyak sekali prestasi yang telah diukir oleh Kak Dina. Di antaranya, Kak Dina itu pernah meraih sebagai mahasiswa inspiratif versi majalah LTMPT tahun 2021. Kak Dina juga sebagai Putri Mandalika NTB tahun 2021 dalam kategori kebudayaan. Kak Dina juga sebagai perempuan inspiratif UNRAM tahun 2020 dalam kategori abdi bangsa, sebagai duta bahasa NTB tahun 2019 dalam finalis 5 besar dalam Olimpiade Sains Nasional bidang fisika tahun 2017, Kartini SMA Negeri 1 Alas tahun 2017, Duta Sanitas NTB tahun 2014, serta sebagai penyaji dalam seminar pelajar se-Kabupaten Sumbawa tahun 2014. Segitu banyaknya prestasi ditambah dengan pengalaman organisasi yang banyak dari Kak Dina. Di antaranya sebagai bendahara internal BEM FEB UNRAM tahun 2021, juga sebagai staf human resource di organisasi English Club tahun 2021. Kak Dina juga sebagai wakil menteri eksternal di BEM FEB UNRAM ketika tahun 2020. Kemudian Ika Dubas NTB 2020 sebagai bendahara umumnya. Kak Dina juga sebagai staf reporter dalam jurnalistik Fajar SMA Negeri 1 Alas tahun 2017-2018.
sebagai Wakil Ketua Umum dalam MPKK SMA Negeri 1 Alas tahun 2015-2016 serta pernah sebagai pasukan pengibar bendera merah putih atau Paskibraka Kecamatan Alas tahun 2015. Luar biasa sekali. Bahkan di dalam masa kuliahnya ini, Kak Dina juga pernah mendapatkan pengalaman kerja. Bahkan sekarang ini Kak Dina masih sebagai presenter TVRI NTB sejak Januari tahun 2022. Di samping itu, Kak Dina juga pernah memegang project officer dari Gema Nusa Persada di bulan Juni sampai Desember tahun 2021. Dan Kak Dina juga sebagai mahasiswa magang di BRI Dana Reksa Sekuritas NTB pada periode Februari sampai Juni 2021. Nah, gimana tuh pemirsa? Wow, keren sekali Kak Dina. Meskipun masih kuliah, tapi sambil berorganisasi, ditambah banyak berprestasi, ditambah lagi juga sambil kerja ya Kak ya, benar ya? Oke. Gini ya teman-teman pendengar setiap podcast Sanata, langsung saja nggak lama-lama kita undang narasumber kita kali ini yaitu Mbak Dina Ayu Lestari. Selamat datang Mbak Dina, bisa dipanggil Mbak atau Kak? Kak aja. Kak aja Kak Dina. Biar lebih dekat gitu. Kak Dina ini angkatan 2018 akuntansi 2018 ya? Iya, saya Dina Ayu Lestari, angkatan 2018 dari jurusan yang sama, akuntansi. Selamat datang Kak Dina. Iya, Gimana terima kabarnya? kasih. Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. baik ya. Semoga Mirzan sama temannya juga baik ya. Alhamdulillah. Setelah kita jabarkan berbagai banyak prestasi, organisasi, bahkan pengalaman kerja. Jadi dari uraian itu menimbulkan banyak pertanyaan nih Kak Dina. Apa nih pertanyaannya? Bagaimana sih tips atau kiat-kiat versi Kak Dina dalam membagi waktu di tengah sibuknya organisasi, kemudian ikut organisasi kuliah, bahkan Kak Dina sempat mengikuti lomba-lomba di tengah-tengahnya. Bagaimana tuh Kak Dina? Boleh diceritakan? Sharing ya. Boleh banget nih sharing sama teman-teman pendengar setia podcast Sanata, suara anak akuntansi. Pasti yang dengar bukan cuma anak akuntansi aja, saya yakin nih. Karena di sini kita belajar banyak dan saya juga pernah dengar loh beberapa podcast dari Sanata itu memang banyak banget pengalaman yang bisa kita ambil, banyak banget hikmah yang bisa kita ambil dan mungkin bisa dijadikan pelajaran ke depannya. Dan kali ini saya senang banget nih, terima kasih buat teman-teman yang udah ngundang ke podcast Sanata, luar biasa, merasa sangat terhormat. Makasih loh. Oke, sebelum saya jawab pertanyaannya yang tadi, ini saya mau cerita sedikit nih bagaimana ketika saya menjadi mahasiswa baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tepatnya dari jurusan akuntansi. Nah, jauh sebelum itu teman-teman sekalian, sebelum saya menjadi seseorang yang sekarang, yang memang masih harus di-upgrade lagi, dulu ceritanya 2018 nih. 2018 ini kita sebutnya mahasiswa angkatan gempa. Oh, ya, Masih ingat ya, ya masih. kejadian waktu itu 2018 ketika Lombok dan Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat saat itu terkena bencana. Waduh. Rasanya masih ada kalau diingat, serius. Benar Jadi sekali. saat itu kebetulan mungkin saya sama dengan teman-teman yang lain, ada beberapa yang memprioritaskan diri untuk masuk dalam institut lain mungkin, artinya Universitas Mataram bukan pilihan saya yang pertama. Saya mengakui itu, Universitas Mataram bukan pilihan saya pertama, apalagi jurusan akuntansi. Sebelumnya saya tidak pernah berpikir untuk terjun ke dunia akuntansi karena sebelumnya SMA-nya ini SMA IPA, sains kayak gitu. Cita-citanya ya nggak jauh deh dokter, gitu-gitu lah, biasa anak kecil gitu kan. Jadi waktu itu angkatan gempa, karena kebetulan saya dari Sumbawa nih teman-teman sekalian. Saat itu waktu sedih-sedihnya lah kita sama gempa saat itu saya hampir nggak kuliah karena nggak bisa jauh dari keluarga dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Jadi waktu itu sempat hampir tidak kuliah di tahun 2018 karena kejadian itu. Tapi alhamdulillah
karena dikuatkan, menguatkan diri sendiri, menguatkan keluarga juga, diizinkan untuk kuliah. Pemikiran saya saat itu tidak ingin ikut organisasi. Teman-teman mungkin bisa nanya ke orang-orang yang kenal sama saya. Dulu saya anti organisasi, gak mau ikut lomba, apa sih itu? Maunya cuma kuliah aja udah. Istilah sekarang kuliah pulang gitu. Gak mau jadi pura-pura dulu. Tapi terjebak juga dalam dilema pura-pura ujungnya. Jadi waktu semester 1 saat itu benar-benar gak ikut organisasi sama sekali. Tapi teman-teman kelas, nah jadi ceritanya waktu itu walaupun gempa, alhamdulillah Universitas Mataram saat itu terutama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis gedung C, kebetulan kita anak akuntansi kuliahnya di gedung C, itu gedungnya masih normal, masih bagus, masih layak untuk ditempati saat itu. Jadi kita kuliahnya masih di dalam gedung saat itu, teman-teman sekalian. Jadi waktu itu teman-teman saya udah ada yang masuk organisasi kok, udah daftar organisasi. Sampai waktu itu ketika jam istirahat atau jam kuliah tapi dosennya nggak ada nih, tapi kita masih ada mata kuliah lain, jadi nunggu lah. Dan di situ saya ngerasain bedanya anak organisasi dan bukan anak organisasi. Oh, berarti itu yang menguatkan Kak Dina mau salah satu faktor. Iya, salah satu Dina faktor. mau masuk organisasi. Awalnya memang seperti itu teman-teman sekalian. Jadi waktu itu anak-anak organisasi dengan PDH kebanggaan ya, keren banget tau. Saat itu kita ngeliat orang kuliah dengan pakaian biasa, dengan dibandingkan dengan orang-orang yang menggunakan PDH itu luar biasa banget menurut saya. Dulu teman-teman saya dengan PDH kebanggaannya dan teman-teman se-circle-nya ketika jam istirahat, yuk main ke sekret, yuk kesini, yuk ketemu kakak ini, yuk kesini, kayak yang seneng banget gitu hidupnya, nggak ada yang dipikirin lagi gitu, mau kesepian nggak bisa kesepian karena temennya banyak gitu kan. Dan dari saya saat itu saya temennya karena yang itu aja, biasanya itu aja. Dan kebetulan teman saya itu anak organisasi juga, teman-teman seserius saya anak organisasi, tapi saya nggak ikut organisasi. Jadi ketika mereka pergi ke sekret, ketemu dengan kakak-kakak seniornya, saya di kelas. Terus saya ngeliat dari atas gerombolan anak-anak yang menggunakan PDH. Saya ngomong lah sama teman-teman yang nggak ikut organisasi, jadi banget ya kita nggak ada organisasi. Serius, itu rasanya ingin mengulang lagi itu nggak mau. Pengennya masuk organisasi dari semester 1. Karena ketika saya masuk organisasi, di situ saya merasa nyaman dan bisa mengupgrade diri teman-teman sekalian. Di situ pentingnya organisasi. Saya menyesal masuk organisasi di semester 2. Kenapa nggak dari semester 1 gitu? Gitu. Jadi teman-teman sekalian, pada saat itu masih tentang organisasi. Di saat ikut organisasi pun, saya sempat hampir mengundurkan diri. Padahal baru seminggu. Kira-kira kenapa Kak? Organisasi udah mau mengundurkan diri. Padahal baru seminggu, bayangin tuh, baru seminggu masuk organisasi udah mau mengundurkan diri sih lebih tepatnya. Karena saya lupa deh waktu itu kalau nggak salah. Lingkungan baru mungkin bagi saya, jadi saya agak kurang nyaman. Lingkungan baru yang membuat saya tidak nyaman dan kenapa harus bertahan gitu, Dan saya mau berterima kasih untuk teman-teman saya, mungkin ada yang nonton podcast ini juga, karena kalian saya bertahan di organisasi saat itu. Terima kasih ya. Terima kasih buat teman-teman saya, karena itulah pentingnya teman dalam sebuah perkuliahan menurut saya. Karena kalau kita sendiri itu gimana, kita butuh orang lain kan. Benar, manusia itu sejatinya makhluk sosial yang tetap butuh orang lain gitu kan. Jadi waktu itu saya dikuatkan sama teman-teman saya untuk tetap berada di sini karena ya memang menurut saya masuk organisasi itu nggak mudah dan keluarnya tidak akan semudah itu juga. Tes lah selamat. Iya, benar. Jadi orang-orang yang di hadapan saya nih, adik-adik saya berdua ini orang-orang yang luar biasa juga, jauh luar biasa karena mereka sudah mengikuti organisasi sampai sini bahkan aktif. Pasti tahu dong bedanya berorganisasi dan tidak berorganisasi sebelumnya. Ada ya, impact outputnya kita masuk organisasi. Salah satu pengalaman sama pelajaran baik kita. Benar. Itu bukan cuma saya sendiri loh, semua anak-anak organisasi juga pasti mengatakan hal yang sama. Nah, jadi buat adik-adik maba jangan pernah
berpikir 2 kali untuk tidak masuk organisasi itu mungkin, tapi berpikir 2 kali untuk tidak masuk organisasi itu jangan deh menurut saya. Karena organisasi itu memang sangat amat penting. Tapi saya ada beberapa pengalaman yang mungkin bisa saya share terkait dengan organisasi nih dulu, nih. Ketika kuliah, memilih menjadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang itu mungkin pilihan teman-teman nih. Tapi ketika teman-teman mau terlibat dalam sebuah organisasi, itu luar biasa karena dampaknya besar sekali. Benar sekali. Informasi penting itu akan diketahui oleh anak organisasi terlebih dahulu dibandingkan yang tidak ikut organisasi. Yang tidak ikut organisasi pasti nanyanya ke anak-anak organisasi kan? Pasti. Kita yang ikut organisasi kan. Pusatnya informasi anak organisasi. Setuju kan? Setuju Ya. banget. Nah, jadi terkait dengan perlombaan itu anak organisasi tahu lebih dulu. Karena mereka ya Iya. menyebarluaskan informasi ke mahasiswa-mahasiswa. Benar banget. Selain itu, orang-orang dari pihak luar juga pasti nyarinya anak organisasi untuk memberikan informasi terlebih dahulu. Nah, disitulah teman-teman sekalian, ketika kita mau kuliah, berorganisasi dan berprestasi, itu udah sejalan. Kita kuliah nih, kita masuk organisasi nih, kita dapat informasi banyak banget ketika kita sudah menjadi anak organisasi. Informasi itu tidak hanya informasi tentang perkuliahan, tidak hanya informasi tentang perkuliahan, organisasi lain maksud saya, ada juga tentang lomba-lomba, beasiswa itu kan pasti anak organisasi. Apalagi biasanya beasiswa ini nyarinya anak-anak yang sudah ada pengalaman untuk berorganisasi. Benar banget kan? Dari beberapa beasiswa yang saya ketahui ini pasti salah satu syaratnya itu berorganisasi juga. Ada pengalaman berorganisasi ataupun aktif dalam sebuah organisasi. Jangan masuk doang, numpang nama doang tapi nggak aktif kan nggak lucu ya. Nggak lucu nih teman-teman sekalian. Nah, jadi ketika udah bisa masuk organisasi, udah kuliah, alhamdulillah udah kuliah di kampus tercinta. Oh iya, saya awalnya bilang Unram itu bukan pilihan pertama saya. Unram memang bukan pilihan pertama saya, tapi saya sangat bersyukur menjadi bagian dari Unram. Karena di sini saya banyak serius. Karena Unram lah saya bisa begini juga. Jika saya kuliah di luar, mungkin saya tidak menjadi seperti ini gitu. Unram menghargai saya. Itu yang saya senangi. Unram menghargai saya, fakultas saya menghargai saya. Artinya apa teman-teman sekalian? Ketika kalian mempunyai kelebihan, skill dan lain sebagainya, kalian akan tetap dihargai. Bagaimana kalian bisa menunjukkan itu dengan cara yang baik, menampilkan itu dengan cara yang baik, kalian akan dihargai. Begitulah fakultas saya, universitas kita sangat menghargai mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kemampuan dan berprestasi tentunya. Mungkin teman-teman bisa lihat beberapa informasi di Instagramnya Universitas Mataram maupun Fakultas Ekonomi itu pasti menghargai mahasiswanya yang berorganisasi. Nah, kita lanjut nih teman-teman sekalian. Tadi kuliah udah nih, organisasi udah, yakin diri aja di organisasi itu. Kalaupun misalnya nanti di tengah jalan ngerasa jenuh dan kok saya nggak berkembang, ubah mindset saat itu. Waktu itu saya ikut organisasi, ya udah ikut aja. Nggak ada mikir mau ikut lomba, nggak ada sama sekali. Itu, tapi saya ikut lombanya sebelum ikut organisasi. Jadi 2019 saya mengikuti pemilihan duta bahasa tingkat Nusa Tenggara Barat itu karena saya kesel sama diri saya. Keselnya kenapa? Karena saya nggak ikut organisasi, jadi nggak ada yang bisa dibanggain. Terus mau nyari sesuatu yang bisa dibanggain. Waktu itu saya mau ikut karya ilmiah, tapi saya ngerasa bidang saya tidak di sana. Saya mencoba beberapa kali, tapi saya banyak gagal di sana. Jadi saya pikir, mungkin saya tidak di sini. Saya mencoba move ke yang lain, coba ikut semua duta bahasa dan lain sebagainya. Alhamdulillah 5 besar di sana gitu. Dari situ saya masuk organisasi. Di sana saya diterima di organisasi pertama saya di BPPB saat itu. Jadi di sana kita sudah punya skill nih, orang-orang tahu kita duta bahasa ITB 2019, kita masuk organisasi, di situ kita diolah lagi. Kita secara tidak langsung lingkungan mengolah skill kita dengan sendirinya. Di situ, ketika kalian sudah punya skill, kalian masuk organisasi itu nilai tambah plus banget. Tapi ketika kita merasa pengen masuk organisasi tapi
bukan nggak punya skill ya teman-teman sekalian, kadang kita memang belum kenal sama diri kita sendiri gitu. Kita nggak tahu nih skill kita di mana. Saya aja gagal berkali-kali dulu baru tahu minat saya itu sebenarnya di mana gitu. Jadi nantinya organisasi itu secara tidak langsung lingkungan akan mengolah diri kita sendiri ke depannya. Jadi ketika kita sudah kuliah nih organisasi, dapat informasi, ikut perkuliahan, ikut perlombaan, pasti atau mungkin kebanyakan ya teman-teman sekalian nggak langsung menang, tapi suatu saat nanti pasti menang gitu. Seperti itu. Kenapa saya bisa sampai segininya? Karena lingkungan juga. Karena bukan cuma kemauan, kalau tidak salah kecerdasan seseorang itu 50% dari dirinya, 50% dari lingkungannya. Ya, gitu ya, benar ya? Nah, berarti intinya bahwa kalau kalian nih punya skill atau belum tahu skillnya apa, mau masuk organisasi silakan coba teman-teman. Kalau ada kesempatan silakan coba gitu ya masuk organisasi. Nanti Kak, mungkin pertanyaan selanjutnya tadi katanya mau masuk organisasi semester 2. Iya. Terus pasti setelah masuk organisasi ada untuk kuliah. Nah, kira-kira bagaimana cara Kakak mengatasi kegiatan organisasi dengan jadwal kuliah yang bertabrakan pada saat itu? Iya, benar banget. Kayaknya ini pertanyaan yang paling sering deh dijumpai. Kalian pas organisasi pun pertanyaan biasanya kayak gitu. Kalau masuk kuliah, ada jam kuliah, terus tiba-tiba organisasi membutuhkan kalian. Terus kalian ngapain tanya? Jawaban klise biasanya, organisasi saya utamakan. Karena waktu itu lagi wawancara organisasi kan. Oke, jadi kalau dari pengalaman saya, teman-teman sekalian, saat itu kebetulan saya orangnya 50% kuliah, 50% organisasi. Jadi 60% kuliah, 40% organisasi saat itu. Jujur saya mengatakan begitu. Bahkan beberapa kegiatan organisasi mungkin yang bertabrakan dengan jam kuliah saya. Kadang saya nggak ikut kegiatan organisasi itu karena saya tidak sebagai kepanitiaan. Jadi saya jarang banget ngambil memposisikan diri sebagai seorang panitia saat itu. Walaupun ditunjuk kadang nggak dulu jawaban saya, karena saya tahu bukan karena saya melalaikan organisasi saya, tidak, kemungkinan besar kegiatan itu bagi saya dampaknya akan seperti apa, karena saya saat itu kuliahnya full dari jam 7 sampai jam 12 dan kemungkinan kegiatan itu ada di pagi hari, mungkin bisa diambil alih oleh teman-teman yang tidak ada jam kuliah di pagi hari. Nah, itulah maksud saya saat itu gitu. Jadi nggak tabrakan karena memang dari awal saya paham kegiatan itu kegiatan yang seperti apa, akan dilaksanakan dalam kapan dan melibatkan siapa aja. Jadi kenali dulu nih kegiatannya apa, kalau kamu bisa lakuin, kalau nggak bisa jangan paksakan. Iya, benar sekali. Jadi berdasarkan pengalaman juga nih Kak, mereka yang tidak mengikuti organisasi sering bertanya-tanya, kalian kenapa sih sibuk-sibuk? Emang itu ada manfaatnya di dunia kerja? Emang diminta nanti kalian itu ditanyain organisasi apa sih kalian ikuti di dunia kerja saat pelamaran itu? Tapi menurut pandangan dari Kak Dina, sebenarnya bagaimana sih benefit dari mengikuti organisasi terhadap peluang karir di masa depan ini Kak? Oke, pertanyaannya cukup ini ya, karena saya juga punya adik. Nanyanya juga gitu, ngapain sih sok sibuk banget di organisasi? Ngapain sih sibuk banget di organisasi? Oke, padahal nanti kuliah di tempat kerja nggak ditanya udah masuk organisasi apa aja, tapi beberapanya ada kok ditanya. Tapi sebenarnya bukan organisasi apa yang kamu masuk, organisasi apa yang kamu ikuti, tapi apa yang kamu dapatkan di organisasi itu. Sebenarnya itu yang ditanya sebenarnya dalam dunia kerja, terutama karir. Karena kebetulan saya juga kerja juga freelance di TVRI Nusa Tenggara Barat. Nah, sebenarnya itu sangat menunjang bagi saya. Menurut saya sangat menunjang karena dalam dunia kerja yang dibutuhkan itu kadang kerja tim. Kalau kamu nih punya skill bagus, tapi kerja timmu kurang, itu bukan cuma memperburuk diri sendiri, tapi memperburuk kerja tim juga. Jadi kebanyakan orang-orang hanya yang ada pengalaman
berorganisasi. Tidak ditanya, kamu masuk organisasi apa? Enggak. Tapi apa pengalamanmu di organisasi? Kamu berperan sebagai apa? Ketika ada masalah kamu seperti apa dan lain sebagainya. Karena di dalam dunia kerja itu masalah banyak banget. Gak cuma masalah di organisasi dan dunia kerja itu beda banget teman-teman sekalian. Tapi ketika teman-teman sudah ada dasarnya di organisasi, kedepannya insya Allah pasti akan baik banget. Pasti akan lancar-lancar aja. Walaupun nantinya mungkin ada kesan membantu, itu wajar banget buat saya. Jadi pengalaman organisasi dan karir kedepannya itu selaras dan sejalan. Tapi balik lagi nih, karir yang diinginkan karir yang seperti apa? Karir menjadi model, kayak gitu nggak mungkin kan di organisasi, misalnya di BEM gitu kan. Di BEM nggak ini kan, nggak banget tentang model, walaupun ada mungkin putri kampus dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya organisasi karirnya itu tentang seorang menjadi akuntan dan lain sebagainya, himpunan mahasiswa akuntansi itu pilihan terbaik kalian gitu. IAI Muda pilihan terbaik kalian gitu. Tergantung teman-teman sekalian, kalian ingin berkarir sebagai apa, di bidang apa, kalian ingin berkarir di bidang apa dan sebagai apa, harus disesuaikan dengan organisasinya. Gak mungkin dong kalian pengen jadi seorang akuntan tapi masuknya organisasi yang lain, misalnya KFO misalnya, kan gak nyambung gitu. Pengen jadi atlet yang masuk ke KFO lah dan lain sebagainya. Jadi tergantung teman-teman sekalian maunya apa. Intinya dari saya, organisasi dan karir ke depan sangat sejalan. Berarti benefit yang bisa kita buktikan itu adalah skill yang kita peroleh dari organisasi. Benar banget. Lanjut ya Kak, ini ada pertanyaan dari teman-teman HMD Akuntansi, yaitu bagi pendapat Mbak Dina nih yang sudah menapaki dunia kerja, apa saran bagi mahasiswa yang kurang suka berorganisasi nih Kak? Terus apakah ada kiat bagi kami untuk menambah kalian dan kenalan selain berorganisasi seperti itu Kak? Kiat menambah kenalan selain di dari organisasi. Oke, nah teman-teman sekalian, terkait dengan hal itu nih, saya paling senang bagian di organisasi itu seperti humas. Kan humas nggak cuma sama anak organisasi aja kan, sama orang-orang luar juga. Nah ini kegiatannya kegiatan humas kan, departemen humas gitu. Jadi ketemunya sama orang yang tidak ada di humas, yang tidak ada di HMJAK gitu kan. Jadi sebenarnya kalian pas organisasi itu nggak bakal kenal orang itu aja. Misalnya dalam organisasi ada 100 orang, nggak mungkin kalian cuma kenal 100 orang itu aja. Kalian bakal kenal orang-orang lain tanpa disengaja, teman-teman sekalian. Walaupun kalian nggak di humas nih, tapi kalian pasti ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang lain. Jadi kalian bakal kenal nih orang-orang lain. Tapi pertanyaannya tadi, gimana nih kalau misalnya pengen dapat kenalan tapi tidak hanya di organisasi? Upgrade diri teman-teman sekalian. Kalau misalnya pengen ada kenalan di luar organisasi, udah cari kenalan di luar organisasi gitu, upgrade diri. Walaupun sebenarnya di organisasi kita juga dapat kenalan luar juga, tapi apakah kenalannya itu akan berlangsung lama atau tidak, itu tergantung pada diri teman-teman lagi gitu. Bagaimana teman-teman menjalin hubungan dan lain sebagainya kayak gitu. Itu pertanyaan kedua masalah saya jawab. Yang pertama tadi apa ya? Yang pertama, bagi pendapat Mbak Dina yang sudah menapaki dunia kerja, apa saran bagi manusia yang kurang berorganisasi? Kurang berorganisasi. Nah, kayaknya pengalaman saya yang tadi bisa jadi jawaban nih buat teman-teman. Karena ya gitu, sebaik apapun kita menceritakan tentang organisasi, kalau teman-teman tidak terjun langsung dalam dunia organisasi, teman-teman nggak akan ngerasain rasanya gitu. Coba aja dulu, kalian betah gitu kan, kayak saya. Betah banget, sampai semester 2 pun saya masih di organisasi, sampai semester 7 kemarin masih di organisasi gitu. Oke Kak Dina, kita flashback nih Kak Dina. Di masa-masa Kak Dina ini sibuk produktifnya, itu Kak Dina pernah merasa berada di titik jenuh nggak Kak? Di tengah-tengah sibuknya kuliah, harus ikut organisasi, terus ikut lomba-lomba gitu Kak. Terus di samping itu, bagaimana sih juga cara Kak Dina merefreshing diri supaya kembali bersemangat dalam menjalankan semua hal itu? Oke, kita flashback ya teman-teman sekalian. Di zaman-zamannya organisasi
organisasi, padat-padatnya kegiatan organisasi saat itu, dan ikut perlombaan juga dan lain sebagainya. Gimana sih saya nge-refresh diri sendiri gitu kan? Oke, untuk yang pertama saat masih sibuk-sibuknya di dunia organisasi nih, karena kebetulan saya BPH, nah jadi amanahnya jadi lebih besar kan. Kadang di situ saya milih-milih nih mau ikut perlombaan apa. Jangan sampai perlombaan itu melalaikan amanah saya yang dari awal sudah ditempatkan nih. Amanah saya ada di dari awal tahun di bulan Januari. Terus tiba-tiba saya ingin ikut lomba nih di tengah-tengahnya. Kadang saya berpikir dulu apakah lomba saya ini menjauhkan saya dari amanah saya, karena menurut saya amanah itu sesuatu yang lebih besar daripada pencapaian dalam sebuah organisasi. Sepintar-pintar apapun kalian, sejago apapun kalian, ketika kalian melupakan amanah, kadang kalian juga dilupakan oleh orang-orang sekitar. Karena di sana kita juga dilupakan, padahal saya tahu saya besar itu di sebuah organisasi. Beda ya teman-teman, kalau saya sering meyakinkan adik saya untuk mengikuti organisasi. Misalnya ada 2 orang nih, si A dan si B. Keduanya mengikuti lomba yang sama, keduanya menang nih, tapi yang disoroti pasti anak organisasi. Kenapa? Karena anak organisasi ini pasti punya value yang berbeda dengan anak yang tidak organisasi. Orang-orang pasti penasaran gimana sih cara bagi waktu antara organisasi dan berprestasi seperti itu. Dan lebih akan dikenang itu anak organisasi sebenarnya, karena mereka punya banyak kenalan. Dari mulut ke mulut, nah dari mulut ke mulut dia pasti bakal ada apa ya, kalau bahasanya lebih terkenal sih mungkinnya. Orang-orang yang sudah terkenal di awal di organisasi, ketika dia memenangkan suatu lomba, dia akan dikenang selamanya. Pasti dia aja nih yang diundang. Tapi ketika orang ini ikut lomba tapi tidak ikut organisasi, jarang tuh ada yang undang. Kalau sejauh yang saya lihat nih, jarang ada yang undang gitu. Kalau diundang ya alhamdulillah kan. Tapi kebanyakan anak organisasi yang diundang teman-teman sekalian, karena memang berorganisasi itu tantangan, sangat tantangan dan menantang. Buat kalian yang suka tantangan, ikut organisasi itu salah satu yang harus kalian ikuti menurut saya. Gitu. Jadi gitu teman-teman, organisasi itu dalam tanda kutip sebagai memperjelas jejak kaki kita di dunia perkuliahan dan prestasi. Bener banget. Sebelum kita lanjut nih Kak Dina, Oke. mungkin bisa diminum dulu ya. Ayo kita minum. Istirahat dulu bentar. Sebelum kita lanjut. Benar. Jadi kalau bicara tentang kuliah, organisasi, prestasi, karir, itu sebenarnya nggak cukup cuman beberapa puluh menit sebenarnya. Oke, kita lanjut aja nih. Semenjak COVID nih, kita tentang COVID ya, selama pandemi COVID-19 kita harus belajar di rumah, daring kan. Nah, menurut Kak Dina, apakah belajar daring itu tetap efektifkah bagi mahasiswa, khususnya bagi Kak Dina sendiri? Lalu bagaimana cara Kak Dina mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar di rumah selama darurat COVID-19? Oke, ini lebih ke perkuliahan ya teman-teman sekalian selama COVID-19. Jujur dari saya pribadi, saya lebih tidak tertarik melihat materi ketika harus belajar daring saat itu. Karena kita dari jurusan akuntansi kan, menurut saya belajar akuntansi tidak langsung face to face itu susah sekali. Karena yang akuntansi cuy, akuntansi, kamu harus dijelaskan, teman-teman bakal ngerti sendiri. Kayaknya bukan saya sendiri deh yang ngerasain, tapi ada beberapa teman saya juga yang masih sering mengupgrade ilmu-ilmu akuntansinya. Cuman kalau di saya pribadi saat itu benar-benar pembelajaran daring itu sangat kurang di saya kurang memahami itu ya. Jadi sebenarnya semester awal dengan sistem daring itu nilai saya banyak yang anjlok, dan disitu saya balas dengan sebuah perlombaan. Jadi dalam diri saya, ketika saya dapat sesuatu yang menurut saya kurang, saya harus balas dendam nih. Saya harus balas dendam. Begitu cara saya balas dendam dengan diri saya. Begitu cara saya balas dendam dengan apa yang menurut saya kurang, saya harus kayak ikut perlombaan. Di situ
jadi nggak begitu compang-camping gitu, nggak terlalu sedih karena nilai di semester itu turun. Jadi ada yang lain yang masih bisa dibanggakan saat itu. Begitu. Jadi ada plus minusnya ya kita belajar daring. Salah satunya saya aja minusnya itu buka HP, lihat laptop berjam-jam, mata itu perih Kak. Benar sekali. Minusnya naik. Minusnya naik beneran. Jadi itu membuat kita boring nggak sih Kak? Bener. Kalau boring ya wajar ya, wajar. Kita waktu itu sebenarnya awal-awal itu belum siap untuk belajar daring. Antara kita dan dosen pun sering miskomunikasi gitu kan. Ada yang A, B, C, dan E. Banyak banget kalau teman-teman putar lagi nih awal-awal kita daring, itu pasti banyak kejadian lucu banget pasti. Karena kita memang saat itu belum siap daring, jadi fokus kita agak terbagi gitu teman-teman sekalian. Tapi alhamdulillah sekarang perkuliahan udah mulai aktif kembali. Udah offline. Ya, udah offline, udah mulai tatap muka lagi, tapi tetap mematuhi protokol. Dan sekarang himbauannya kita di luar ruangan itu udah nggak wajib pakai masker lagi ya. Jadi kita bisa seleluasa sekarang. Sudah mulai merasakan segar-segar udara sore hari gitu ya. Oke. Lanjut ini Kak, ditambah nih selama COVID-19 Kak Dina kan tetap tuh konsisten menuai prestasi selama pandemi. Nah kira-kira Kak Dina bisa sharing bagaimana tips supaya kita tuh tetap berprestasi di tengah-tengah masa pandemi ini Kak? Oke. Sebenarnya kalau tips dari saya, bukan tips sih, mungkin pengalaman yang bisa saya ceritakan ke teman-teman. Dan teman-teman bisa ngambil jalannya sendiri nih. Jadi saat COVID-19 saat itu, seperti yang saya ceritakan sebelumnya, di situ awal nilai saya anjlok, ada nilai C, yang pasti nggak bisa kumpul. Sedih banget pokoknya. Sedangkan cita-cita kita saat itu ya mahasiswa banget, saya nggak mau kumpul. Jadi saat itu tips dari saya, tips dari saya nih, ada sesuatu yang meresahkan dalam diri teman-teman. Kayak saya waktu itu, saya resah nilai saya ada IFC, saya resah saya nggak bisa kumlot, saya resah nggak bisa dapatin apa yang saya mau. Jadi saya mencari jalan lain untuk menutup rasa resah saya itu. Jadi mencoba untuk ikut perlombaan. Mungkin teman-teman taunya ikut lomba menang, tapi ada banyak lomba juga yang saya ikuti dan tidak menang. Dan jangan berhenti untuk mencoba. Capek sih capek, kalau capek istirahat, jangan berhenti. Itu aja dari saya gitu teman-teman sekalian. Jadi gitu teman-teman, jangan takut untuk mencoba. Cobalah sesuai passion juga termasuk. Kemudian apa yang kalian sukai, ikuti bidangnya. Jadi banyak perlombaan yang disediakan baik universitas, bahkan di luar pun bisa kita ikuti. Benar sekali. Oke teman-teman, mungkin hanya itu dari kami karena pukul jam sudah menunjukkan hampir jam 12 teman-teman. Tak terasa ya Kak, sudah hampir sejam kita ngobrol bincang-bincang gitu. Sebelum kita tutup mungkin Kak, ada kata-kata atau gimana buat saran nih para mahasiswa atau bahkan sekarang kan lagi ada penerimaan mahasiswa baru tuh mungkin bingung mau kuliah aja atau fokus sambil berorganisasi gitu Kak. Mungkin ada kata-kata buat mereka Kak? Pesan saya untuk calon-calon mahasiswa baru Universitas Mataram, tepatnya untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Teman-teman, jadi sebelumnya nih saya jadi ingat setiap PKKMB dari dulu sampai tahun kemarin itu MC-nya selalu saya di tingkat fakultas. Saya selalu banyak ngomong sebenarnya tentang organisasi karena di sana kan ada pengenalan organisasi kan saat PKKMB itu secara online waktu itu, dan mungkin tahun ini bisa offline ya kali ya? Iya udah offline, udah ada suratnya mungkin offline. Jadi buat teman-teman mahasiswa baru, kalian bakal rasain, kalian bakal lihat nih nanti kakak-kakak tingkat kalian bagaimana giatnya mereka menyambut kalian tentunya. Kita nih ikut organisasi nih untuk mengabdi ya. Kita bisa dibilang kita mengikuti organisasi itu untuk mengabdi ke fakultas dan mengabdi kepada mahasiswa tentunya. Menjadi pelayannya mahasiswa, menjadi pelayannya fakultas gitu tuh. Jadi buat teman-teman mahasiswa baru yang pernah saya katakan sebelumnya, jangan pernah berpikir dua kali untuk mengikuti organisasi, berpikir dua kali untuk tidak mengikuti organisasi. Dan
Terakhir dari saya teman-teman sekalian, untuk teman-teman mahasiswa baru maupun mahasiswa lama atau siapapun yang mendengar podcast Sanata ini, teman-teman terkait dengan kuliah, organisasi, prestasi dan karir, hal itu bisa teman-teman imbangi, hal itu bisa teman-teman dapatkan ketika satu, teman-teman mengenal diri teman-teman sendiri gitu. Kita tidak bisa memaksakan kita untuk menjadi si A, kita tidak bisa memaksakan diri kita untuk menjadi si B, karena tidak fair rasanya ketika kita punya penggaris sendiri tapi menggunakan penggaris orang lain untuk mengukur diri kita sendiri, seperti itu. Wah, bisa dikasih applause ya teman-teman. Jadi begini teman-teman, jangan sepelekan yang namanya organisasi ini, karena organisasi disitulah tempat membentuk skill-skill yang dibutuhkan di masa depan, baik itu dari karirnya, bahkan karakter kita sendiri terbentuk juga di organisasi. Benar. Oke teman-teman, sekian mungkin hanya itu dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Dina yang sudah sempat meluangkan waktunya untuk hadir di program kami yaitu di podcast Sanata. Mungkin Kak Dina bisa bilang Sanata, suara anak akuntansi bareng-bareng gitu. Oke, 1, 2, 3. Gimana nih? Sanata di podcast Sanata, suara anak akuntansi.